Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusanti Swastika dari semester 5 PG PAUD ingin mempresentasikan tentang kurikulum PAUD. Keberadaan PAUD dari zaman ke zaman. 1. Zaman Belanda. Kurikulum pendidikan prasekolah yang diberlakukan pada masa itu diimpor dari Belanda. Pendidikan taman kanak-kanak dalam zaman Belanda dikenal sebagai Froebel School. Isi kurikulum dalam bahan-bahan pembelajaran menyiratkan 3 bentuk pengetahuan, yaitu bentuk-bentuk kehidupan, memelihara binatang, dan kegiatan-kegiatan keseharian lainnya. Bentuk-bentuk matematik, bentuk-bentuk geometrik yang berhubungan satu sama lain, alam suatu pola yang membuat permainan balok, dan bentuk-bentuk keindahan, desain dengan warna dan bentuk keharmonisan dalam musik, serta gerakan-gerakan tubuh. Kedua, zaman Jepang. Nama Froebel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada pendidikan Taman Kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa, taman anak atau sekolah Froebel Nasional atau Kindertwin yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. 3. Zaman kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan Taman Indria, berkembang pula Taman Kanak-kanak atau TK, yang merupakan adaptasi dari konsep kindergarten dan Taman Indria. Dalam perjalanannya, lahir pula Raudatul Atfal atau RA, yang merupakan penyelenggaraan program pendidikan bagi anak usia dini dengan kekhasan agama Islam. Kurikulum pun berkembang dari tahun 1964. Pendidikan pada masa kurikulum 1964 ini dikenal dengan sistem Pancawardhana. Pancawardhana ialah 5 aspek perkembangan yang meliputi perkembangan moral seperti nasional, internasional, agama, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional, artistik, perkembangan keprigelan, perkembangan jasmani. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968, isi kurikulum ini yang dibahas mencakup segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, dalam arti luas yang mencakup 1. Silabus, 2. Contoh pelaksanaan, 3. Organisasi taman kanak-kanak, intern dan ekstern, 4. Perlengkapan, 5. Guru atau pegawai, 6. Administrasi, dan 7. Evaluasi. Kurikulum tahun 1976. Kurikulum untuk Taman Kanak-kanak tahun 1968 dengan 1976 tidak terlalu banyak perbedaan. Pada kurikulum 1976 ada penyesuaian format dan isi kurikulum dengan sekolah lebih lanjut. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum 1984 dengan kurikulum 1976 sebenarnya tidak jauh berbeda. Keduanya masih mempunyai kesamaan. Beberapa hal yang dianggap baru pada kurikulum 1984 adalah adanya aturan yang menyatakan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Tidak ada bidang pengembangan bermain bebas karena kegiatan bermain diterapkan sebagai wahana dalam setiap kegiatan yang dilakukan di TK. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan sistematik untuk keperluan peningkatan hasil proses dan hasil pengembangan, pengelolaan program, serta proses dan hasil pengembangan. Kurikulum 1994. Kurikulum ini lebih banyak ditekankan pada pandangan-pandangan psikologis, khususnya aliran konstruktivis. Bermain menjadi penekanan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kebermaknaan belajar bagi anak sangat ditekankan pada kurikulum ini, sehingga anak ditekankan untuk melakukan sendiri kegiatannya sehingga memperoleh pengalaman langsung dan sangat kontekstual dengan dunia anak. Kurikulum 2004. Kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum tahun 1994. Perbedaannya hanya pada cara bagaimana anak belajar di kelas. Dalam kurikulum tahun 1994, anak didik dikondisikan dengan sistem catur bulan. Sedangkan dalam kurikulum tahun 2004 ini, anak didik dikondisikan dalam sistem semester. Pada kurikulum 2004 ini, para anak didik dituntut aktif mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara optimal. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sekarang. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD nomor 58 tahun 2010, maka diterapkan TK sudah dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri. Lanjut, Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini.
Permendikbud 146 Pasal 4 tentang kompetensi inti PAUD merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD usia 6 tahun yang dirumuskan secara terpadu dalam bentuk 1. Kompetensi inti sikap spiritual 2. Kompetensi inti sikap sosial 3. Kompetensi inti pengetahuan 4. Kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan terdiri atas 1. Kompetensi dasar sikap spiritual 2. Kompetensi dasar sikap sosial 3. Kompetensi dasar pengetahuan dan 4. Kompetensi dasar keterampilan. Pasal 5 ayat 1, struktur kurikulum PAUD memuat program-program pengembangan yang mencakup 1. Nilai agama dan moral 2. Fisik motorik 3. Kognitif 4. Bahasa 5. Sosial emosional dan 6. Seni. Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 2 ayat 1, standar PAUD terdiri atas 1. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak 2. Standar isi 3. Standar proses 4. Standar penilaian 5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 6. Standar sarana dan prasarana 7. Standar pengelolaan dan 8. Standar pembiayaan. Landasan kurikulum 1. Landasan filosofis bahwa kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan berakar pada budaya bangsa yang beragam, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif dan peduli, proses pendidikan memerlukan keteladanan, pengayoman yang dilakukan secara terus-menerus, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui bermain. 2. Landasan sosiologis, bahwa kurikulum dituntut untuk sesuai dengan tuntutan atau harapan dan norma yang berlaku di masyarakat, bersifat inklusif untuk membentuk sikap saling menghargai dan memperlakukan semua anak setara, bebas dari diskriminasi dalam bentuk apapun. 3. Landasan teoritis. Kurikulum 2013, pendidikan anak usia dini, dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis standar berarti bahwa kurikulum 2013 PAUD mengacu pada standar PAUD yang ditetapkan dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.